Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nuthni alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu. Ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang lalai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sebagian besar manusia lalai, tergelincir karenanya, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Jadi, waktu luang itu sebenarnya nikmat dari Allah yang sering kita baru sadar setelah 50 tahun, tahu-tahu 50 tahun, tahu-tahu 60 tahun. As-sihhah juga, kesehatan itu baru terasa mahalnya kalau sudah sakit. Dan itu banyak sekali. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita, karena sebenarnya bukan kita menjemput maut, tapi kematian yang akan mencari kita. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Ya, bulan lalu saya masih ketemu dengan Bapak Sakri Sentot. Setiap kali habis kajian beliau langsung datang ke sini salaman. Hari ini nggak bisa salaman karena beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berdoa mudah-mudahan siapa aja yang sakit disembuhkan, ya, yang meninggal diberikan istiqomah, diberikan kesempatan untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Banyak ulama yang meninggal beberapa waktu belakangan ini karena COVID, ada beberapa. Ya. Yang terakhir Ustadz Mu'inuddin Al-Basri, seorang ulama, tokoh muslim dunia, yang doktor, LCMA, pakar hadis, pakar akidah. Beliau meninggal kurang lebih 3 hari yang lalu. Ya, sebelumnya juga Ustadz Soimin, banyak sekali para asatidz yang meninggal karena COVID. Maka mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita, karena memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas setiap kita akan merasa bahwa kita nggak tahu kapan sehat, kapan sakit. Inilah cara Allah membuat kita terus berikhtiar dan terus untuk mengingat Allah. Jangan sampai kita terkena penyakit ini, tapi kalau kita diberikan penyakit ini, diberikan kesabaran dan kesembuhan. Mengapa Islam terus dimusuhi? Permusuhan terhadap Islam itu permusuhan abadi. Selama ada Islam, selama itu akan dimusuhi. Sejak Islam lahir, ya, saya berikan ilustrasi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat sebagai Rasul, beliau adalah manusia terbaik di kaumnya.
Semua mengakui sampai diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah bohong. Dan itu terjadi pada peristiwa ketika Allah perintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Beliau undang seluruh Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, keluarga besarnya beliau diundang. Lalu beliau mengatakan, wahai sekalian Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muthalib, seandainya aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Itu pertanyaannya. Jawab mereka, kami belum pernah menyaksikan engkau berbohong. Coba 40 tahun belum pernah bohong. 40 tahun belum pernah sekalipun beliau berbohong. Tidak bisa bohong. Hati kecilnya tidak mampu untuk berbohong. Tidak bisa bohong. Kami belum pernah menyaksikanmu berbohong, wahai Muhammad. Baik. Kalau demikian akan aku sampaikan kepada kalian. Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Seketika Abu Lahab berdiri. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu ini Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Coba, belum berselang 1 menit. Tadinya bilang kami belum pernah melihatmu berbohong, tapi begitu tahu bahwa Rasulullah SAW Muhammad bawa wahyu, seketika berubah. Celakalah kamu. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi Islam baru disampaikan, Abu Lahab sudah langsung dilaknat oleh Allah. Kalau Abu Lahab orang cerdas masuk Islam, berarti ayat tadi salah. Saya masuk Islam. Nah, sudah Allah Maha tahu, tidak punya kemampuan untuk, karena memang sudah saking bencinya. Ya, saya lanjutkan. Pendahuluan, gambaran kebencian musuh-musuh Islam ini. Ini Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel. Walaupun organisasi-organisasi teroris Palestina itu hanya melakukan aktivitas yang sifatnya lokal, hanya Palestina saja, dan terlibat dalam konflik lokal saja, namun sebenarnya tujuan utama mereka adalah memicu peperangan melawan Barat yang tujuan akhirnya tidak lain adalah mengembalikan kejayaan sejarah masa lalu mereka. Apa yang kami lakukan saat ini hanyalah mempertahankan eksistensi peradaban kami. Jadi kalau Yahudi boleh mempertahankan peradaban mereka, peradaban Yahudi, satu-satunya negara di dunia yang diizinkan atas dasar agama hanya Israel. Nama negaranya itu nama nabi. Israel itu nama dari Yakub. Negara Yahudi dengan nama nabinya para Yahudi, ya, itu mereka mengatakan, ya, yang mereka takuti adalah apa? Kembalinya kejayaan Islam di Palestina. Sedangkan mereka ingin mengembalikan kejayaan mereka, the Great Israel, Israel Raya, yang membentang dari sungai Yufrat ke sungai Nil, dari Irak sampai ke Mesir. Itu Israel Raya. Ya. George Walker Bush, sehari setelah gedung kembar ditabrak pesawat, dia langsung mengatakan, this crusade is not take a while. Perang salib ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. Pernyataan yang keceplosan mungkin. Tapi bisa jadi memang sengaja. Kemudian satu hari selanjutnya diralat.
Tapi dia mengatakan crusade. Ya, videonya banyak sekali. This crusade is not take a while, dia bilang begitu. Perang salib ini ya, butuh waktu yang tidak sebentar. Ya, jadi war on terror itu adalah crusade versi mereka, tapi kemudian ditutupi. War on Islam itu perang melawan Islam. Dalam tulisan Bush declares war on radical Islam, tulisan Daniel Pipes di New York Sun, tanggal 11 tahun 2005, Bush mengatakan, kaum militan percaya bahwa dengan mengontrol satu negara akan menggerakkan massa umat muslim dan memberikan kemampuan buat mereka untuk menggulingkan seluruh pemerintahan moderat di daerah tersebut dan mendirikan sebuah imperium Islam radikal yang terbentang dari Spanyol sampai Indonesia. Ya, ini ucapan George Walker Bush. Jadi semua yang ditakutkan adalah kembali jayanya Islam sebagaimana 14 abad telah terjadi. Itu yang ditakutkan. Islam mengatur dunia. Kalau Pak Rahmat ini sebagai ketua DKM, ya, ditunjuk sebagai ketua untuk mengatur wilayah masjid ini kan, otoritasnya. Nah, Allah turunkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang Allah untuk manusia semuanya, jagat raya ini bahkan alam. Luar biasa Nabi Muhammad. Beliau membawa rahmatan, mewakili kasih sayang Allah atas dunia ini. Sampai Muhammad SAW tidak ingin satupun orang Islam yang masuk neraka. Dan sebenarnya beliau tidak ingin manusia masuk neraka, tapi banyak yang menentangnya. Nah, kira-kira untuk apa Allah menjadikan Nabi Muhammad manusia yang sempurna tanpa cacat, menurunkan aturan yang tanpa cacat, sempurna? Apakah hanya untuk sia-sia? Pasti adalah untuk mengatur seluruh dunia ini. Ya, lawang yang batil saja, Vatikan itu kan ngatur seluruh dunia Kristen. Masa yang hak, yang sempurna, yang jelas al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian aturan hidup kalian, din kalian, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai aturan hidup, sebagai din, sebagai agama. Ya, tentunya Allah ingin agar seluruh umat manusia diatur dengan aturan Islam. Itu pasti. Nah, yang ditakutkan adalah itu. Ya, tujuan diturunkannya Islam itu terwujud. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Itu tujuan. Huwallazi, dialah Allah, alladzi arsala, yang mengutus rasulnya, rasulahu bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, dan aturan hidup yang hak, agar dimenangkan olehnya atas seluruh alam. Itu tujuan diutusnya Nabi SAW, ya, agar ya, menjadi khalifah, mewakili khalifah itu mewakili Allah, mengatur jagat raya ini. Ya. Dan itu dibuktikan oleh Islam selama 14 abad. Ini Tony Blair, kita sungguhnya sedang menghadapi sebuah gerakan yang berusaha melenyapkan negara Israel dan mengusir Barat dari dunia Islam, serta menegakkan daulah Islam tunggal yang akan menjadikan syariat Islam sebagai hukum di dunia Islam melalui penegakan khilafah bagi segenap umat. Nah, mereka akan membuat the New World Order yang nanti akan diatur oleh Dajjal itu. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan Dajjal hanya khilafah ala minhajin nubuwah. Itu tertulis dengan jelas
dalam Al-Quran. Maka bagaimana supaya ini jangan sampai terwujud? Nanti akan saya sebutkan cara-caranya. Sehingga sampai umat Islam yang jumlahnya 1 miliar lebih ini ya, tidak ingin sama sekali atau takut untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ya, dikriminalisasi. Orang-orang yang menyampaikan tentang syariat Islam, tentang khilafah, ya, dikejar-kejar, dianggap sebagai kriminal, melebihi para koruptor. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, Imam Nawawi di penjara. Imam Nawawi, ya, orang ulama yang sangat terkenal dari mazhab Syafi'i yang menjelaskan Sahih Muslim, ya. Orang mazhab Syafi'i nggak ada yang nggak kenal Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah itu penyusunnya Imam Nawawi. Beliau di penjara bukan karena menentang pemerintah. Beliau di penjara karena beliau tidak mau ya, untuk mengadakan pengajian di rumah sultan. Ya. Sultannya ini pengen supaya Imam Nawawi mengadakan pengajian di rumahnya. Imam Nawawi nggak mau. Semestinya murid yang datang kepada gurunya. Yang kedua karena Rasulullah SAW melarang para ulama berdekat-dekat dengan penguasa. Takutnya nanti kena syubhat, ya, kalau dikasih salam tempel yang tebel jadi nggak bisa bersuara. Ya. Nah, ini Imam Nawawi nggak mau. Nah akhirnya beliau dijemput paksa dan ditahan beliau. Banyak ulama yang ditahan. Bahkan seorang tabi'in yang terkenal Sa'id bin Jubair dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sahabat Abdullah bin Zubair juga dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, beliau dibunuh di Karbala, ya, karena beliau menentang kezaliman penguasa waktu itu. Jadi ini para ulama ini garda terdepan karena mereka yang sangat memahami tentang syariah. Ya. Lord Curzon ini seorang menteri luar negeri, Foreign Secretary dari Inggris. Lord George Curzon namanya, mengatakan kita telah menghancurkan Turki dan Turki tidak mungkin akan kembali bangkit. Turki Utsmani maksudnya, ya, sebab kita telah menghancurkan dua kekuatannya, yakni Islam dan khilafah. Pengakuan dari musuh itu adalah pengakuan yang sangat jujur. Apa kekuatannya? Dua konsep, menggunakan syariat Islam dan menggunakan konsep khilafah. Berapa tahun Turki Utsmani menguasai dunia? 400 tahun. Ya, sampai mana wilayahnya? Sampai Austria, Bulgaria, Yugoslavia, Montenegro, Albania, bahkan hampir mendekati Jermania. Ya. Terus sampai Afrika Utara, Maroko, Tunisia, ya. Indonesia itu berbaiat kepada Turki Utsmani. Ya. Waktu perang melawan Portugis, Turki Utsmani membantu meriam dan kapal perang. Ya. Ini kisahnya panjang, ya. Jadi wilayahnya sangat luas dari Merauke sampai Maroko. Dari Merauke sampai Maroko, 400 tahun menguasai. Nah, 1924 hancur. Maka Lord Curzon mengatakan Turki tidak akan bangkit lagi. Ya. Karena dua kekuatan dicabut, Islam dan khilafah. Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri, ya, the Secretary of Nation, Menteri Luar Negeri Amerika. Ancaman itu sungguhnya datang dari Islam fundamentalis ekstrim yang berusaha menghancurkan Islam moderat yang bertentangan dengan pandangan-pandangan kelompok radikal dalam masalah khilafah Islamiyah. Nanti
George George Kennedy yang akan menjelaskan, John F. Kennedy yang akan menjelaskan apa maksud Islam radikal, apa yang dimaksud dengan Islam fundamentalis. Ini Henry Kissinger sengaja membagi. Islam fundamentalis adalah yang ingin menegakkan syariat Islam, sedangkan yang menggunakan, yang tidak menginginkan tegaknya syariat Islam, Islam moderat. Mereka yang bikin itu. Agamanya siapa dia? Yang punya agama kita, dia yang membagi, mengklasifikasikan. Nah, jadi Vladimir Putin. Saya tidak tuliskan sumber bahasa Inggrisnya biar cepat, nanti kalau meminta bisa silahkan. Terorisme internasional telah mengumumkan peperangannya atas Rusia dengan tujuan merampas sebagian wilayah Rusia dan mendirikan khilafah Islamiyah. Georgia, Dagestan, Azerbaijan, itu dulu kan jadi satu dengan Rusia, sekarang berpisah. Ya. Dia ucapkan seperti itu. Padahal sekarang kita lihat ya, bahwa negara-negara itu diatur oleh masing-masing. Georgia sekarang mulai bergolak. Azerbaijan, ya, Azerbaijan berhasil merebut wilayah Nagorno dan Karabakh yang sudah hampir puluhan, ya, 60 tahun tidak pernah boleh azan di sana, ya, dibantu oleh Turki. Nah, jadi ini ucapan mereka begitu. Ya, yang terakhir Richard Nixon, bukan John F. Kennedy. Richard Nixon, fundamentalis. Jadi kalau orang Barat mengatakan Islam radikal, Islam fundamentalis, itu maksudnya siapa? Fundamentalis, kalau sekarang jadi radikal. Islam radikal, Islam fundamentalis adalah mereka yang memiliki 5 ciri-ciri. Apa cirinya? Yang pertama, mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap Barat. Yang kedua, mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu. Menginginkan kejayaan Islam masa lalu 14 abad yang terjadi 13 abad. Ini orang yang ingin mengembalikan kejayaan Islam itu patut disebut fundamentalis, radikal. Nah, yang ketiga, mereka yang bertujuan menerapkan syariat Islam, radikal. Jadi sudah lama Richard Nixon itu sudah tahun 70-an. Mereka bikin kriteria itu, yang pengen Islam jaya, yang pengen diterapkan syariat Islam. Ya, mereka yang tak pernah berhenti mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara. Yang nggak mau memisahkan, ya. Politik Islam ya harus dipadukan, nggak bisa politik sama Islam dipisahkan. Itu fundamentalis. Sama nggak dengan orang-orang sekarang? Nah. Islam fundamentalis adalah mereka yang mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara. 5. Mereka menjadikan masa lalu itu sebagai penuntun untuk masa depan. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maksudnya ini loh. Masa lalu adalah Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan di zaman Nabi dan sahabat untuk menuntun pada kejayaan masa datang. Imam Malik mengatakan, La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang akhir, umat yang belakangan tidak akan pernah mencapai kesuksesan kejayaannya kecuali dengan mengikuti cara umat yang terdahulu dalam mencapai kejayaan. Artinya apa? Hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah diterapkan dalam kehidupan, hanya itu yang bisa menyebabkan Islam kembali jaya. Nah, jadi sudah kena semua sekarang. Mereka yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka yang ingin menerapkan syariat Islam, mereka yang menginginkan kejayaan Islam, mereka yang selalu mengingat-ingat kejayaan. Makanya kalau kita di sekolah-sekolah itu, sejarah dunia, itu dari mulai revolusi industri langsung ke penjajahan. Islam tidak dibahas di situ.
Kejayaan Islam yang 13 abad dibahas nggak di sejarah dunia? Nggak ada. Hanya digambarkan sebagai konsep khilafah yang penuh dengan pertempuran saudara gitu. Tapi nggak pernah dibahas secara lengkap, dilewati saja. Dari revolusi industri langsung ke masa pra kemerdekaan sudah. Kejayaan Islam tidak dibahas. Ya. Muhammad Imarah, ini perang terminologi Islam versus Barat. Ini Dr. Muhammad Imarah ini seorang pakar sejarah dan juga seorang penulis. Ya. Nah, setelah saya sampaikan kebencian-kebencian itu, yang intinya adalah kebencian pada Islam, jangan sampai umat Islam menerapkan syariah Allah. Ya. Satu-satunya sumber kekuatan Islam dia Islam itu. Satu-satunya sumber kekuatan umat jadi Islam itu. Jangan sampai itu diterapkan. Misinya seperti itu. Maka dilakukanlah berbagai macam usaha makar-makar. Qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Ini 1 bulan yang lalu dibahas oleh Ustadz Daud Rashid Sitorus. Surat Ali Imran ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badil baghdha'u min afwahim ama tukhfi sudurum akbar. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ayat selanjutnya, oh itulah kamu sangat loyal sama mereka sementara mereka enggak peduli sama kamu. Sudah dibahas ya sama Ustaz Rashid. Ini Allah bukakan semua sebetulnya. Di akhir di pojok ayat, iyam saskin tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, sakit hati mereka. Wa in tamsaskum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi kalau kalian mendapatkan kesulitan, musibah, kecelakaan, yafrahu biha, mereka gembira karena itu. Wa in tasbiru, kalau kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaidum syai'a. Makar tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Wallahu ma ya'maluna mahid. Allah telah mengawasi seluruh gerakan mereka. Wa in tasbiru, sabar enggak kita ini? Sabar itu ada beberapa macam. Sabar untuk menerima ujian, sabar untuk terus berjuang. Yang berat nomor 2 ini. Sabar untuk terus berjuang. Ya. Mengapa Islam terus dimusuhi? Nah, ini temanya. Tadi baru pendahuluan. Ya. Ada 3 sebab. Ya. Mengapa Islam dimusuhi dan tidak pernah berhenti sampai hari kiamat? Silih berganti musuhnya. Para ulama mengatakan al-kufru millah wahidah. Kekufuran itu sesungguhnya millah, jalan hidup, agama yang sama, satu. Hanya beda namanya. Ya. Namanya saja yang beda, tapi kebenciannya sama, ketidaksukaannya kepada Islam sama. Yang pertama, karena kebenaran Islam. Jadi karena al-haq, kebenaran yang dibawa Islam, itulah mereka yang nggak suka. Ya. Yang kedua, karena kesempurnaan Islam sebagai ad-din. Inna ad-dina indallahil Islam. Ad-din adalah way of life. Ad-din maknanya aturan hidup. Ya. Menjadi agama itu kan berasal dari kata agama. Tidak gama rusak. Ya, tidak akan rusak kalau menjaga hubungan dengan Tuhan. Padahal tidak demikian Islam. Islam itu juga vertikal juga horizontal. Hablum minallah dan hablum minannas. Sedangkan agama yang lain bahkan tidak ingin itu. Ya. Urusan agama, urusan privat, pribadi. Sedangkan untuk negara, jangan gunakan agama, begitu.
Yang ketiga karena kekuatan Islam yang luar biasa. Jadi tiga pokok ini. Ya. Mengapa Islam dimusuhi? Ya. Kalau sekarang kita lihat Liga Inggris itu semua pengen mengalahkan Liverpool. Iya, karena beberapa kali ini kan Liverpool yang walaupun stikernya itu selalu salah. Apapun yang dia lakukan salah. Coba. Aneh kan ini. Apapun yang dilakukan salah, bikin gol juga salah. Nah. Aneh. Orang yang kalau juara itu semua pengen mengalahkan. Ini sempurna tanpa cacat. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan setan sebagai musuh. Adu ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah Allah telah ciptakan untuk setiap nabi setan-setan sebagai musuh dari jin dan dari manusia. Ya. Setan dari jin dan manusia yang saling memberitahukan informasi antara mereka. Jadi begitu. Memang sudah ditakdirkan. Setiap nabi pasti punya musuh. Setiap nabi pasti punya musuh. Ya. Pemimpinnya sama, iblis. Ya. Sampai luar biasanya permusuhan terhadap Islam ini. Allah menyebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis bisa menyaksikan kamu dari tempat yang kalian tidak bisa menyaksikannya. Ini kelebihan iblis. Tapi Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, dalam surat Ali Imran, saya bukakan Ali Imran wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan gundah, jangan sedih, jangan takut, jangan galau, jangan minder, jangan merasa inferior. Wa antumul a'laun. Kalianlah yang paling hebat. Kalian yang paling tinggi, kalian yang paling mulia. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka kalau kita menerapkan iman dengan sungguh-sungguh, bangsa ini akan menjadi bangsa yang tinggi. Itu yang tidak dimaui. Maka jangan sampai umat muslim menjadi mukminin sejati. Nah, ayat selanjutnya 140 ini adalah sunnatullah yang tidak mungkin tidak terjadi, yaitu sunnatut tadawul, pergiliran kemenangan dan kekalahan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan hari-hari itu Allah pergilirkan kemenangan dan kekalahan di antara manusia, ganti-ganti. Nah, kita sudah mendapatkan kejayaan selama 13 abad. Nah, sekarang giliran kita di bawah. Maka ya memang perjuangannya berat sekali. Kami pergilirkan kekalahan dan kemenangan untuk apa? Liya'lamallahu wa tilkal ayyamu nudawila bainan nasi wa liya'lamallahu alladziina aamanu. Agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, benar-benar yakin. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan mengambil sebagian dari kalian untuk mati syahid. Kalau nggak ada perjuangan, nggak ada mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Ya. Ayatnya jelas sekali. Walimahsallahu alladziina kafaru wa yamhaqal kafirin. Walimahsallahu alladziina amanu, dan agar Allah menyaring, menseleksi siapa yang benar-benar beriman, dan Allah menghancurkan orang-orang kafir. Prosesnya lama sekali. Kalau pergantiannya itu dari 14 abad ya mungkin kita bisa 100-200 tahun yang akan datang.
Sekarang kita hanya masalah perbedaan kunut aja nggak bisa bersatu. Nah iya kan? Hanya masalah kunut, masalah sholawatan, masalah sebelum azan baca dulu. Sudahlah itu kita berlapang dada. Ya. Berlapang dada, mereka tepuk tangan terus. Dan itu yang dipelajari oleh orientalis, sisi lemah Islam itu pada khilafiyah. Perbedaan pendapat yang gini. Ya, sudah. Nggak usah lagi diperpanjang itu. Agenda umat ini sangat banyak. Ya. Saya lanjutkan. Yang pertama karena kebenaran Islam. Ya. Faktor pertama ya karena kebenaran itu. Mereka nggak mau kebenaran itu diterapkan. Ya. Iblis punya bala tentara. Mereka cari. La'ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Ketika iblis tidak mau, mana akan antas sujud amartuk. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Lalu kemudian Allah kutuk dia. Ya, fa innaka rajim, engkau terlaknat selamanya di neraka. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau demikian, tangguhkan kematianku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mudharin. Wahai iblis, engkau aku izinkan untuk ditunda kematiannya. Baru dia mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in, akan aku goda, ganggu, akan aku tipu ya, mereka semuanya. Ya. Aku halangi wa'abdannahum siratal mustaqim, akan aku halangi mereka dari jalan yang lurus. Ini sumpahnya iblis. Akan aku ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kecuali hambamu yang ikhlas. Jelas sekali iblis mencari bala tentara itu ya. Maka ada yang namanya Hizbullah, ada namanya Hizbus Syaitan. Nah ini dua kekuatan yang tidak akan ketemu. Permusuhan abadi sampai hari kiamat. Nah, tapi janji Allah waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, ya, telah datang yang hak, maka yang batil akan lenyap. Tetapi dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bal naqdhifu bil batil bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bahkan Allah lontarkan kebenaran ke atas kebatilan sehingga kebatilan itu lenyap. Jadi harus dilemparkan, ada yang mengusahakan kekuatan itu. Nggak bisa hak dan batil kok damai. Nggak bisa. Itu akan terus. Nah ini bedanya Islam. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa mereka benci. Islam itu wajib menghancurkan kebatilan. Agama yang lain silakan, itu bukan urusan saya kan gitu. Islam tidak, kebatilan di depan mata harus dirubah dengan tangan kalau kita mampu, kalau nggak mampu dengan mulut, kalau nggak mampu dengan hati, dan itu selemah iman. Jadi barometer kuat lemahnya iman adalah kepedulian kita untuk merubah kebatilan yang ada di depan mata. Dan itu berat bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang munafik. Orang yang suka dugem marah kalau diskotiknya ditutup. Nah, agama yang lain nggak peduli. Ya. Sementara Islam itu tanggung jawab kita. Nah, karena kebenaran Islam, wa ma naqaw minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ini surat Al-Buruj tentang orang-orang yang disiksa oleh rajanya, dibikinkan parit itu diisi dengan api yang membara, ya, api dengan kayu yang membakar, semua orang itu diceburin ke parit itu dan mereka nonton sambil ketawa-ketawa. Amana qaum minhum, mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Jadi kesalahan kita menurut orang-orang kafir adalah karena kita beriman kepada Allah. Udah. Jadi beriman itu salah. Harusnya kamu jangan beriman gitu.
Qul ya ahlal kitab hal taqimuna minna illa an amana billah. Dalam ayat yang lain sebutkan, katakanlah Muhammad, wahai Yahudi, wahai Nasrani, apakah kau salahkan kami karena kami beriman kepada Allah? Itu hal taqimuna minna illa an amana billahil azizil hamid. Dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Apakah kami kau salahkan karena beriman kepada Allah? Nah, jadi kesalahan pertama ya karena kita berada dalam al-haq. Harusnya berada dalam al-batil, nemeni setan masuk neraka. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat sudah sangat-sangat menjadi ayat prinsip. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan ridho, tidak akan rela, tidak akan cinta kepada kamu hingga kamu mengikuti millah jalan hidup mereka. Nah, Nabi SAW menyebutkan, ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dubbin lattaba'tumuhum. Kalian pasti akan mengikuti tata cara, adat istiadat, tradisi, pola hidup, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ya, ketika mereka masuk ke lubang biawak pun kamu buru-buru mengikuti mereka. Nah, karena takut nggak dianggap ngetren. Ya, jadi Nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina kafaru yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hei orang-orang beriman, kalau kalian ikuti tata cara sebagian saja orang-orang Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi murtad, ya. Yaruddukum setelah kalian beriman, ya. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Al-Quran yang bicara ini ya, bukan saya. Dan mereka tidak henti-hentinya. Tidak henti itu berarti kan terus menerus. Ya, maka seruan damai itu adalah hanya untuk mengelabui kita. Mereka serukan damai tapi mereka bantai di Palestina. Mereka serukan damai, tapi mereka bantai di Uighur, gitu. Nah, bohong semua. Ini permusuhan itu sudah jelas. Ya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Maha suci Allah, maha agung dan maha mengetahui. Kalimat yang digunakan bukan yujahiduna, tapi yuqatiluna. Yuqatiluna tidak bisa diartikan lain kecuali memerangi dengan cara membunuh. Nah, qital. Ya. Nah, ada cara-cara yang lain, tapi maknanya memerangi sampai seperti itu, memaksa dengan cara qital. Yuqatilun bukan yujahidun. Kalau jihad kan bisa diartikan jihad dengan ilmu. Kalau yuqatilun itu ya qital, war, ya, memerangi dengan bentuk peperangan. Nah, itu memerangi bukan memusuhi, memerangi. Berapa tahun Indonesia dijajah Belanda? Ya, apa yang mereka bawa? Ya, penjajahan dan kristenisasi, nanti di akhir akan saya bahas. Ya, Arab tuh nggak kenal Kristen. Afrika itu nggak ada orang Kristen dulu. Kenapa? Di Afrika itu udah ratusan tahun di bawah khilafah Islamiyah. Jadi budak-budak yang dibawa ke Amerika itu muslimin. Silakan baca, nonton film Ruth, ROOT. Ya, Ruth itu penjelasan asal mula para budak Amerika. Mereka orang-orang Muslim, bahkan penghafal Al-Quran. Dari Mauritania, dari Mali. Ya, itu para penghafal Al-Quran, kemudian dikafirkan, ya,
Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, kebenarannya, ya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, ini tujuan diturunkannya Islam, tujuan diutusnya Nabi Muhammad. Dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk. Ini petunjuk. Sama kayak Samsung ada buku petunjuk supaya penggunaannya maksimal, betul. Kalau rusak caranya begini, kalau menghidupkan begini. Itu buku petunjuk. Dan din dan aturan hidup yang benar. Untuk apa? Untuk dia menangkan atas segala aturan hidup walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ini tujuan diturunkannya Nabi, diturunkannya syariat Islam agar dimenangkan atas semua aturan. Nah, maknanya bukan sekedar nunggu, ya. Jadikanlah Islam dan syariatnya sebagai aturan untuk seluruh alam, begitu. Dan Nabi telah menyelesaikannya. Nabi telah melaksanakannya. Adal amanah. Amanah ini telah beliau selesaikan, ya. Lalu kemudian kita yang melanjutkannya, ya. Dilanjutkan para sahabat sehingga Islam berkembang sampai hari ini. Dan subhanallah, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita nggak bakal masuk akal. Innallaha zawaliyal ard. Allah pernah bentangkan ke hadapanku, ya, bumi ini dari timur dan barat. Ya, Nabi SAW itu matanya bukan kayak mata manusia biasa, ya. Maka tidak heran kalau kemudian beliau sangat cerdas, ya. Memorinya itu saingan sama Jibril memorinya, ya. Sempurna memorinya. Nah, dibentangkan kepadanya. Ini loh wilayah dunia ini yang menjadi amanahmu agar jangan sampai ada satupun rumah kecuali telah mendengar tentang Islam. Nah, Nabi terbatasi waktunya, maka kewajiban kita untuk melanjutkan misi risalah itu. Dijamin akan menang kalau kita sabar. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, dengan tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi ini nanti akan sempurna cahaya ini dan akan kembali terus begitu. Akan seluruh dunia akan dalam naungan Islam. Itu janji Allah. Maka karena mereka tahu Allah berjanji seperti itu, jangan sampai umat Islam mewujudkannya. Begitu surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Ini ayat jelas janji Allah kalau kita beriman, kita menegakkan surat 30, ya. Surat An-Nur itu ayat 30 berapa? 24, maaf. Surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ini beriman dan beramal saleh, enggak diam saja. Kita beriman bahwa Allah akan menangkan agama ini, kita laksanakan itu. Wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum. Allah akan kuasakan, Allah akan membuat mereka menjadi khalifah, menguasai fil ardi, di atas bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah berkuasa. Wala yumakkinanna lahum, dan Allah akan berikan tamkin. Apa di situ? Akan Allah apa? Wala yumakkinannahum, akan meneguhkan aturan hidup ini, din ini. Alladzi irtada lahum, yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah ganti ketakutan menjadi keaman. Loh, lengkap tuh ini. Ya, Allah kuasakan dunia dengan aturan Islam. Allah menangkan, teguhkan Islam sebagai aturannya. Allah hilangkan ketakutan karena menjadi manusia yang paling kuat. Nah, apa?
yu'minuna bi wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beriman kepadaku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun, ya. Itu. Ini jelas sekali surat An-Nur 55. Kata-katanya la yastahlifannakum, berasal dari kata khalafa. Akan Allah jadikan, pasti Allah jadikan kalian berkuasa. Mana khalifah itu penguasa. La yastahlifannakum, akan kuasakan kepada kalian bumi ini. Ya, Allah teguhkan din ini, aturan hidup ini Islam. Ya, sudah terjadi 14 abad dan akan terjadi lagi. Ya, akan terjadi lagi karena janji Allah itu yang pertama nubuwah, khilafah rasyidah, mulkan adhan, mulkan jabariyan, khilafah rasyidah, khilafah alamin hajin, nubuwah, baru kiamat. Hadis sahih, ya. Mau nggak percaya, ya. Mau dibilang ini bahaya laten, hadis sahih, ya. Apa? Ada 5 fase. Yang pertama fase an-nubuwah, kenabian, dan Allah akan cabut sesuai kehendak Allah. Lalu fase apa? Khilafah ar-rasyidah, khilafah yang diridai, raja-raja yang gigit syariat Islam. Raja memang, keturunan-keturunan gitu kan, tapi mereka menggigit syariat Islam. Yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II tahun 1924, sudah selesai, tidak ada lagi khilafah sampai hari ini. Nah, kemudian setelah itu mulkan jabarian, para penguasa-penguasa zalim. Ini yang paling panjang masanya. Ini baru mulai, Pak, sekarang. Baru mulai, ya. Baru mulai. Bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia Islam. Ya. Saudi yang diterapkan syariat Islam pun hari ini sudah mulai mulai digoyang sama putra mahkota sendiri, MBS Muhammad bin Salman. Ya. Sekarang sudah mulai ke sekuler. Ya. Dan itu akan menjadi masa yang paling gelap, makanya disebut fitnah Duhaima, fitnah kegelapan yang melanda seluruh negeri kaum muslimin, dan itu terhina sekali kita. Ya, 1 miliar manusia diatur bukan dengan aturan Allah. Nah, lalu kemudian, tapi kesempatan ini sebagaimana dalam Ali Imran tadi 140, kesempatan ini untuk memilih siapa yang benar-benar beriman, atau mengambil salah satu di antara kita, salah 2, salah 4 sebagai syuhada. Begitu. Para syuhada. Jadi memang itulah cara Allah SWT. Dipergilirkan. Ibnu Katsir menjelaskan, orang-orang kafir yaitu kaum musyrikin dan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ingin memadamkan cahaya Allah, kebenaran dari Allah, petunjuk dan agama yang hak, yang benar, yang dibawa utusan Allah, ingin mereka padamkan dengan bantahan-bantahan dan kebohongan-kebohongan mereka. Maka perumpamaan upaya orang-orang kafir itu seperti orang yang ingin memadamkan sinar matahari atau cahaya rembulan dengan cara meniupnya. Ini tidak mampu mereka lakukan. Jadi ada 2 cara. Yang pertama yuqatilun, peperangan dengan fisik, dengan senjata. Yang kedua yudfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah. Kalau sekarang disebut perang narasi, fitnah terhadap Islam. Ya, 2 cara, perang fisik dan perang non fisik. Nah, nanti bagian akhir akan saya jelaskan. Ghazwul fikri, perang peradaban, perang pemikiran. Nah, kenapa Islam dimusuhi terus? Sebab yang kedua, karena kesempurnaan Islam sebagai way of life, sebagai aturan hidup atau din. Ya, saya jelaskan din bukan itu dari tidur sampai tidur lagi. Termasuk beribadah. Ya. Jadi mereka sangat benci karena Islam itu sempurna. Mereka pengen ganti dengan yang lain.
Langsung saya terjemahkan, Allah telah mensyariatkan untuk kalian tentang din, tentang aturan hidup, apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Jadi syariat ini bukan hanya kepada Rasulullah, kepada Nuh diwasiatkan. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, kepada Muhammad SAW. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Inilah yang disebut ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang paling berat ujiannya, yang paling sabar di antara seluruh rasul. Ini siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasiatnya? An aqimuddin, tegakkanlah aturan hidup din Islam ini, ya. Dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Maka Islam tidak akan tegak kalau umat terus berpecah belah. Makanya kita dipecah terus. Nah, perlu kesabaran kita untuk saling memahami. Saya pernah dilapori sama teman, Ustadz itu ada musola baru, ganggu sekali, kita lagi sholat qobliyah, mereka sholawatan. Saya bilang, selama ini antum dengar dangdut di depan enggak? Masjidnya di terminal. Berapa tahun antum dengar dangdut kenceng itu? Antum enggak pernah komplain sama saya. Ini ada sholatan karena dianggap bid'ah. Kita ini mewarisi perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi kita tidak mewarisi akhlak mereka dalam berbeda pendapat. Itu salahnya. Beda pendapat itu enggak apa-apa. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Padahal itu guru dan murid. Coba. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh adalah sunnah. Nah, itu perbedaan itu enggak meruncing. Kenapa? Karena sikap mereka saling ta'zim, saling menghargai. Ketika kenapa engkau kan perbuatan yang menurutmu bid'ah? Menurutmu kan bid'ah, kenapa kau lakukan? Beliau mengatakan demi bersatunya umat Islam. Dan di saat itu beliau menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan itu biasa terjadi perbedaan seperti itu. Selagi bukan perbedaan yang betul-betul sampai membedakan antara kufur dan iman, ya, mari kita berlapang dada. Ini contoh umpamanya yang meyakini bahwa tahlilan 40 hari dan sebagainya itu disunnahkan, ya, ngundang yang udah tahu dia nggak mau tahlilan, diundang. Ya jangan marah kalau datangnya setelah acara selesai. Itu bentuk penghormatan kan gitu. Atau kita bawa makanan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kan enak gitu. Tapi kalau kemudian dengan cara yang enggak berakhlak, ya akan terus. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kita dijajah Belanda. Saya Belandanya pergi, kita masih kayak gitu. Sejak kita dijajah Belanda pergi masih kayak begitu kan. Terus sampai kapan ini akan selesai? Ya. Sementara anak-anak cucu kita sudah nggak ngerti sholat, nggak paham wudu. Nah kembali yang paling utama ini diberi wasiat. Diwasiatkan apa? Tegakkanlah ad-din. Ditegakkan dalam kehidupan menjadi sangat berat, amat berat bagi orang-orang musyrik. Aturan hidup yang kamu seru mereka kepadanya, nggak akan mau mereka. Allah menarik kepada din itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepada. Jadi ini adalah tugas para nabi, menegakkan aturan Islam. Nah, kalau Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Ibrahim kepada Babilonia, Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Muhammad kepada siapa? Seluruh alam. Maka tugas kita adalah
menegakkan syariah Allah, syariah Muhammad SAW untuk seluruh alam. Itulah makna rahmatan lil alamin, agar alam semesta ini selamat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Bukan rahmatan alamin itu kalau kita toleransi mengucapkan selamat Natal. Bukan itu maksudnya. Rahmatan alamin adalah agar din ini diterapkan untuk seluruh manusia, maka itulah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia dengan aturan yang sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun. Ya. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu din kamu, aturan hidupmu, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Dah cukup, nggak usah ditambah. Nikmat apa? Nikmat Islam dah cukup. Ya. Nabi sampai mengatakan, ma baqiya buna minal jannah, wali telah aku jelaskan. Ya, berkali-kali saya sampaikan, orang yang ingin dicintai Allah, hidupnya diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang ingin dicintai Allah, aturannya dengan aturan Allah. Baldatun thayyibah. Kenapa thayyibah? Baik, karena diatur dengan aturan Allah. Wa rabbun ghafur, Allah ampuni penduduknya. Jadi penduduk negeri yang ingin tegak syariah, Allah ampuni. Ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita ini serba tanggung, mayoritas muslim tapi Islamnya dijauhkan dari kaum muslimin. Kata Buya Muhammad Nasir, Islam beribadah dibiarkan, Islam ekonomi diawasi, Islam politik dicabut seakar-akarnya. Nah, itu. Islam jangan sampai masuk ke dalam politik. Itu tujuan mereka begitu. Sekularisme dan bahaya terhadap Islam. Nah, ini sistem yang sempurna itu dipersiapkan untuk kehidupan yang sempurna. Sistem terbaik dipersiapkan oleh umat yang terbaik. Umat akhir zaman ini telah disiapkan sistemnya, syariat Islam. Ya. Kalau kita baru mampu se-Indonesia, ya udah se-Indonesia aja dulu, nggak apa-apa. Ya. Bahasa ini hanya dipahami orang beriman. Lah kalau Indonesia syariat Islam, Malaysia syariat Islam, tentunya kan pengen, wah sudahlah kita gabung aja lah, kita saudara gitu kan. Nah, kenapa hari ini menjadi pisah-pisah? Karena penjajah tidak mau Islam bangkit. Mereka merdekakan negeri-negeri yang dijajah, tapi ditinggalkan dengan nasionalisme sempit supaya nggak bangkit lagi. Tadi, ya kan? Jangan sampai kembali kepada kejayaan masa lalu, dicap ini teroris, ini radikal, ini fundamentalis. Nggak boleh kembali kepada kejayaan, biar kami yang jaya. Itu. Ya. Sekularisme dan bahaya terhadap Islam. Ini Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan, ya, ulama Saudi, ya, beliau dipenjara hari ini karena kritikannya kepada penguasa Muhammad bin Salman. Padahal cuma satu kalimat di Twitter itu. Ya, cuma satu kalimat di Twitter dipenjara lebih dari 5 tahun. Ya, saya lupa kalimatnya, tapi bukan kalimat yang kasar, sangat lembut beliau. Pemikiran musuh-musuh para nabi sama, yang berbeda hanya bentuknya. Bahkan kaum Quraisy pun ingin menyingkirkan Islam dari kehidupan masyarakatnya. Mereka berkata kepada Abu Bakar, "U'bud rabbaka fi darika wa shalli waqra wa la tu'lin wa tu'dhina." Ini, silahkan kamu ibadah, sembahlah Tuhanmu di rumahmu. Salatlah, baca Quran tapi di rumahmu, gitu kan. Agama itu urusan privat, urusan pribadi, jangan bawa-bawa ke masalah politik, jangan bawa masalah ekonomi. Itu zaman Quraisy sudah kayak begitu. Tapi jangan engkau hujat dan engkau ganggu sembahan-sembahan dan tradisi kami. Nah, Islam nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kita datang untuk menyampaikan yang hak, yang batil tersinggung kan gitu. Nah, maka
Sudah, kalian jadi muslim di rumah saja silakan. Kalian baca Quran silakan, kalian mau sholat silakan, mau haji silakan, difasilitasi. Walaupun sekarang uangnya buat infrastruktur. Nah, itu seneng, sekarang kan lagi dibatasi, ada corona ini, duitnya nggak nyari-nyari dulu, pakai dulu sekarang. Ya. Silakan semua, tapi jangan urusan ini urusan kami gitu. Jangan ganggu tradisi kami, jangan ganggu aturan hidup kami, jangan ganggu prinsip-prinsip kami. Silakan sholat aja, baca Quran aja. Nah, maka sangat penting agar umat Islam memahami Al-Quran. Ya. Islam diturunkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai konsep kehidupan yang sempurna. Sempurna itu supaya dipakai kan, bukan ditinggalkan. Komprehensif, menyeluruh dan mengatur semua aspek kehidupan alam semesta, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah kekuatan Islam yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir dan munafik. Mereka takut. Berikut ini adalah 4 karakter Islam yang sangat dibenci oleh orang kafir dan membuat mereka memaksakan prinsip sekularisme atau pemisahan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negara-negara mayoritas Muslim. Jadi dari mulai Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Chad, Somalia, itu semua sampai Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, semua tidak menggunakan syariat Islam. Hanya Saudi Arabia saja. Bayangkan, ada berapa puluh negara muslim, jumlahnya 1 miliar sekian, itu cuma 1 yang pakai syariat Islam, itu pun sudah mulai digoyang. Jadi untuk apa syariat diturunkan kalau bukan untuk diterapkan? Maka mereka silakan diterapkan, tapi di rumah saja. Jangan bawa-bawa ke ranah politik, jangan bawa-bawa ke ranah ekonomi, ranah sosial, sudah itu urusan negara, itu urusan kami, begitu. Nah, yang pertama, Islam tidak hanya menyuruh orang berbuat baik, tetapi juga melarang orang berbuat mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam surat At-Taubah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ayat At-Taubah 67 kalau enggak 68, itu lanjutan dari 64, 65, 66, kemudian 67, 68 sampai yaitu al-munafiquna, orang-orang laki-laki munafik, laki-laki wal munafiqat, dan laki-laki perempuan munafik, ba'duhum min ba'd, sebagian mereka adalah sebagian dari yang lain. Apa sifat mereka? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mengajak pada kemungkaran dan mereka tolak hal-hal yang baik. Jadi kalau kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, kalau mereka amar mungkar nahi ma'ruf. Itu kerjaannya begitu. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Maka kalau kita melakukan yang kebaikan, mereka melakukan kebalikannya. Jadi akan terus berbenturan. Ya. Orang kafir dan munafik tidak keberatan jika kaum muslimin berbuat baik dan menyuruh manusia berbuat baik. Nah, ini dai-dai sejuk. Nah, sekarang di begitu, yang sejuk tuh yang tidak pernah ngelarang-larang. Loh, gimana? Nggak bisa. Ya. Jadi sekarang dibikin itu ada dai sejuk, ada dai provokatif gitu ya. Subhanallah. Ya. Jadi seakan-akan kalau yang sejuk-sejuk ini ikuti yang sejuk. Nah, yang ini, subhanallah, itu cara mereka memecah belah umat Islam. Ada dai sejuk, ada dai panas. Ya. Dan kita tahu itu. Ya. Kalau cuma dai sejuk, A, B, C, D, dai panas, ini kan langsung. Ya. Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, demi Allah, kalau kalian para laki-laki tidak mau sholat jamaah, akan aku bakar rumah kalian. Sejuk. Aku sendiri yang akan membakar rumahnya. Kayak begitu. Itu Nabi SAW kayak begitu. Hadis sahih ya kan?
Maka para ulama kemudian menyimpulkan dengan adanya hadis ini berarti bagi laki-laki sholatnya wajib di jamaah di masjid. Karena kalau nggak di masjid Nabi akan datang sendiri akan membakar rumahnya. Nah, ini kan nggak sejuk ini. Nah, tetapi mereka tidak suka dan tidak mau melihat Islam melarang mereka berbuat mungkar dan maksiat. Mereka nggak mau. Jadi masalahnya apa? Islam ini melihat kemungkaran, wajib merubah, wajib menghancurkan. Itu yang paling dibenci. Sementara mereka paling suka dengan hal-hal yang mungkar. Yang kedua, Islam bukan agama yang hanya mengatur urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya, ataupun aturan yang berlaku dalam lingkup keluarga saja. Tetapi Islam adalah akidah, ibadah, akhlak dan aturan hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Ini bedanya. Kalau Kristen itu hanya ngatur urusan agama, maka Umar bin Khattab mengingatkan kita, ketika kebanyakan dari kita pengen niru Barat. Barat itu maju karena meninggalkan agamanya. Sekularisme itu menjadi sebab majunya Barat. Kenapa? Karena agama mereka sepelekan sehingga mereka terserah mau bikin apa saja. Akhirnya maju. Tapi kemajuan duniawi saja. Sehingga mereka keblinger. Ya. Mereka akhirnya apa? Laki-laki nikah sama laki-laki. Ya. Ada apa lagi? Bayi tabung tidak jelas siapa? Bapaknya siapa? Ibunya. Free sex, bebas nikah, hubungan tanpa nikah. Ini karena kebablasan, meninggalkan agamanya. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, nahnu kunna adilla wa azzanallahu bil Islam. Kita adalah dulu, kita ini bangsa yang hina, disepelekan dunia. Wa azzanallahu bil Islam, dan Allah jadikan kita mulia, bangsa yang disegani karena kita memegang teguh Islam. Maka kalau kita tinggalkan Islam, Allah akan jatuhkan kita menjadi bangsa yang hina lagi. Nah, kenapa umat Islam sekarang terhina? Karena mereka meninggalkan Islam. Itulah kenapa Barat berusaha untuk menjauhkan umat dari Islam yang sesungguhnya agar terus mereka jajah. Di masa penjajahan dulu, terjemahan Al-Quran itu dilarang. Karena kalau umat paham Al-Quran, muncul semangat jihad. Itu sudah sejak zaman dulu. Yang ketiga, untuk menegakkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Jadi kafah itu kan dari mulai urusan cebok sampai urusan ngatur negara. Itu ayatnya jelas, kafah. Jangan cuma dipilih-pilih. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Al-Quran, tapi kemudian kalian ingkari sebagian yang lain? Amay yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, ya, akan mendapatkan khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di dalam kehidupan di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan siksa. Begitu. Maka bangsa yang hanya mau menerima sebagian Islam, menolak sebagian, akan menjadi bangsa yang terhina di dunia. Insyaallah itu. Islam tidak berhenti hanya lewat jalan dakwah dan tarbiyah membina pribadi dan masyarakat dengan cara-cara persuasif dan kultural semata, melainkan Islam juga mengarahkan umatnya untuk membangun kekuatan. Maka ada surat Al-Hadid. Ya, nanti akan saya jelaskan surat Al-Hadid. Tujuan Nabi itu juga membangun kekuatan, liyudhhirahu 'ala dini kulli, dan menegakkan kekuasaan yang memiliki otoritas hukum dan sistem yang terstruktur rapi. Tidak mungkin Islam ini bisa tegak kalau tidak berkuasa. Nah, masalahnya sekarang bagaimana berkuasa itu supaya kita juga tetap
tidak melanggar aturan dan kemudian kita akan dikriminalisasikan dan sebagainya. Itu yang perlu. Kita harus sabar untuk terus berdakwah. Mendakwahi para penguasa, mendakwahi para aparat, mendakwahi para hakim terus. Mendakwahi. Ini jalan kita, jalan dakwah. Ya. Itu aja udah was-was kan. Wah, dicap radikal gitu kan. Ya. Memang sengaja dibikin takut para dai ini. Dibikin khawatir ngomong syariat Islam. Dibikin takut. Bayangkan kalau dai-nya aja takut gimana? Umatnya. Kira-kira siapa yang membuat konsep untuk menakut-nakuti ini? Nah. Jadi ternyata negeri Indonesia ini lebih banyak dikuasai munafikin ya. Nah kalau orang mukmin ya nggak mungkin toh. Munafikin, maka kita harus mulai dari sekarang, dikuatkan. Hasilnya apa? Lahirlah Necmettin Erbakan. Lahirlah Erdogan. Itu hasil didikannya. Walaupun mereka itu tidak sepenuhnya menerapkan Islam, tapi bisa diharapkan mereka untuk memperbaiki. Nah, nanti tugas generasi selanjutnya. Indonesia juga punya orang-orang seperti ini, insya Allah. Ya. Maka dari sekarang kita. Oleh karena apa? Mereka juga menyiapkan sekolah-sekolah sekuler. Nah, pendidikan sekarang kan sekuler semua. Oh, agama Islam, pelajaran agama cuma 2 jam seminggu. Ya. Yang keempat, sistem hukum dan kekuasaan yang dituju oleh Islam tidak hanya berhenti pada suatu negara yang dibatasi oleh teritorial. Islam bahkan mengasaskan dan menciptakan sistem khilafah Islamiyah yang memimpin seluruh umat manusia di bumi ini. Nah, kalimatnya surat An-Nur 55, la yastahlifannakum. Satu kata dengan khalifah. Aku jadikan kalian khalifah. Begitu, ayatnya itu jelas mengatakan la yastahlifannakum, menjadikan kalian berkuasa. Nah, khalifah itu penguasa. Jadi sistem yang global ini disiapkan untuk aturan yang global, mengatur global begitu. Maka satu-satunya agama yang tidak pernah lekang ditelan waktu, selalu cocok di semua zaman, semua keadaan, semua tempat hanya Islam. Memang disiapkan begitu. Sehingga sampai hari kiamat tidak ada yang bertentangan dengan sunnatullah. Ya. Memisahkan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan membatasinya hanya sebagai urusan yang mengatur pribadi dan keluarga adalah cara yang terbukti sangat efektif menghancurkan kekuatan Islam secara perlahan namun pasti. Nah, sekularisme termasuk dalam bidang pendidikan dari sejak TK sudah diterapkan pemisahan itu. Nah, maka kemudian saudara-saudara kita bikin SDIT, TKIT agar jangan sampai dipisahkan, terpadu antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, karena itulah tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak sekali yang melarang peran serta Islam dalam urusan politik dengan memberikan stigma politik identitas atau politik sara. Nah, mereka, ini pakai politik identitas, tapi dia sendiri pakai jubah. Pakai serban. Ya. Ya. Mereka tahu umat Islam itu punya kekuatan besar. Ya. Ini adalah cara kuno yang sudah diterapkan sejak zaman para nabi sebelum Muhammad SAW. Karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang luar biasa akan muncul jika Islam diterapkan dalam sistem kenegaraan dan perundang-undangan. Akan diridhoi Allah. Ya. Akan dilimpahi nikmat dan mereka akan tersingkir dari bumi kaum muslimin. Ya. Dalam surat Ibrahim ayat 47 sampai ayat terakhir disebutkan bagaimana mereka begitu keras menjauhkan umat Islam dari kebenaran, sampai makar mereka, tipu daya mereka bisa menghilangkan gunung. Wa qad makaru makrohum wa in kana makruhum litazula minhul jibal.
Sungguh mereka telah melakukan makar, tipu daya, skenario, konspirasi, dan sesungguhnya konspirasi mereka bisa melenyapkan gunung-gunung. Zaman Nabi memberi gambaran konspirasi orang-orang kafir itu bisa melenyapkan gunung. Ternyata hari ini terjadi kan, Gunung Kartens hilang jadi lembah. Freeport itu kan tadinya gunung. Ya. Sekarang bukan lagi gunung, laut. Danau semua, yang laut jadi daratan, reklamasi, yang gunung jadi danau, diambil kekayaannya. Untuk siapa? Untuk mereka. Gold, glory, and gospel. Nah, ini bagian terakhir nanti. Jadi kita ini dibikin bodoh. Seakan-akan penjajahan itu bukan permusuhan terhadap Islam, itu permusuhan terhadap Islam. Berapa ratus tahun itu. Nah ini Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, putranya Hasyim Asy'ari, ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta mengatakan bahwa kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia, Indonesia bagian timur akan memisahkan diri, beliau menulis surat, ya, surat kepada Presiden Soekarno, yang intinya pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa, akan menjauhkan irian, menurut pandangan hukum Islam adalah perbuatan mungkar yang tidak dibenarkan syariah Islam, dan wajib bagi tiap-tiap orang Muslim menyatakan ingkar atau tidak menyetujuinya. Petikan surat PBNU kepada Presiden Soekarno yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ahmad Abdul Wahid Hasyim dan A. Syahri, ya, ini. Beliau adalah salah satu di antara tim 9 Abdul Wahid Hasyim yang mewakili NU merumuskan Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila. Beliau mengatakan, ya, orang yang mengatakan syariat Islam akan memecah belah Indonesia ini haram, itu mungkar. Nah, dia yang paling berhak ngomong, beliau yang merumuskan. Nah, beliau tahu itu maksudnya untuk apa. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Islam selalu dimusuhi? Mohon maaf, mudah-mudahan cukup sampai jam 6:30. Karena kekuatan Islam yang luar biasa. Nah, ini kekuatannya, saya berikan 3 saja. Kekuatan pertama di Islamnya itu sendiri, di akidah dan syariah sebagai konsep kehidupan yang sempurna. Ya. Islam tidak pernah kekurangan orang yang untuk berjihad dan membela Islam, karena ada akidah yang kuat. Ya, mati membela agama, mati syahid, begitu. Itu yang tidak bisa dikalahkan. Ya. Yang kedua, syariah Islam atau aturan hidup, ya, konsep hukum dan undang-undang yang lengkap, yang sempurna, itu kekuatannya. Yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusianya. Berapa miliar coba? Kalau mereka betul-betul beriman, satu Mus'ab bin Umair mengislamkan seluruh Madinah. Satu Mu'adz bin Jabal mengislamkan Yaman. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas mengislamkan Cina, coba. Kita segini belum pernah satupun yang mengislamkan orang. Satu coba. Apa Nabi? Ya, Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yaman itu luasnya luar biasa, ya. Supaya umat, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi, akan menuju kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kalian serukan, engkau serukan adalah tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalau mereka taat, ajari sholat. Kalau mereka taat, suruh mereka bayar zakat. Satu orang. Antum bayangkan, ya, satu orang ditugasi mengislamkan Yaman. Satu orang Mus'ab bin Umair, umurnya berapa? 17 tahun. Ya. 17
17 tahun disuruh ke Madinah untuk mengislamkan Madinah. Berapa tahun beliau berdakwah? 3 tahun doang. 3 tahun tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali pernah beliau datangi. Dan kemudian hasilnya apa? Mereka datang di waktu haji tahun ke-11, tahun 12 kenabian, mereka berbaiat masuk Islam 70 orang. Ya. Kemudian tahun selanjutnya mereka siap, ya Rasulullah, kami siap untuk menerimamu di Madinah. Hanya 3 tahun. 1 orang anak muda. Ya, kalau sekarang, alah kamu anak kemarin sore. Ya. Itu hasil didikan Nabi. Mus'ab bin Umair. Yang dulunya kata penulis sejarah, Mus'ab bin Umair itu kalau lewat nggak ada satupun cewek yang nggak noleh. Dia laki-laki paling ganteng, paling wangi, paling rapi, paling kaya di Mekah. Begitu beliau hijrah, dia tinggalkan semuanya. Ketika gugur di perang Uhud, dia nggak punya kain untuk menjadi kafan. Ya. Kalau kainnya itu buat nutup palanya, kakinya kelihatan. Kalau buat nutup kakinya, palanya kelihatan. Mus'ab bin Umair, pemuda ahli surga, ya, luar biasa. Inilah kesempurnaan Islam. Islam yang sempurna dibawa oleh Rasul yang sempurna, ya, memberikan keteladanan yang sempurna. Nah, itu yang paling ditakuti. SDM-nya kalau mengikuti aturan Islam akan jadi yang luar biasa. Orang Muslim yang berintegritas, berkarakter yang bagus, berakhlak mulia, jujur, amanah. Coba bayangkan kalau kita punya pemimpin yang kayak begitu. Ya. Yang kedua, sumber daya alamnya, kekuatannya. Indonesia saja sudah luar biasa. Hampir semua bangsa menginginkan Indonesia. Dan itu diajarkan sejak zaman kita SD. Karena letaknya strategis antara 2 benua, antara 2 samudra. Ya. Ya. Tanah air Indonesia, tanah kita sewa, air kita beli. Tanah air Indonesia yang subur makmur ini kita sewa tanahnya. Loh, Pertamina itu nyewa, beli kok. Pertamina beli dari Castrol, coba. Jadi ada tanah disewa orang untuk bikin sumur. Nah, kita perlu minum, beli dari dia. Nah, Masya Allah. Itulah Indonesia. Sumber daya alam melimpah di seluruh negeri di kaum muslimin, sumber daya alam melimpah, maka mereka ingin menguasainya. Nah, ini Karen Armstrong, seorang sejarawan, penulis, anggota Senat Amerika, masih hidup. Di 21 Februari baru-baru mengatakan kepada majalah El Mundo, mengapa Islam dimusuhi? Nah, Islam dimusuhi banyak pihak, terus-menerus menjadi objek kritik, hujatan maksudnya ya, dan stereotip, stigma buruk, ya, cap-cap negatif, karena Islam merupakan sebuah kekuatan yang besar. Ya, itu. Maka Liverpool ini fansnya selalu ngejek Manchester United. Antara The Red sama The Red Devil, ya kan? Begitu Liverpool jadi juara, fan Manchester bilang, alah baru sekali, kita udah 20 kali gitu ya. Saling ngejek. Kenapa diejek? Karena punya kekuatan besar. Nah, ini. Islam kenapa dihina terus, dimusuhi terus? Karena menyimpan kekuatan besar dan kekuatan itu telah terbukti selama ratusan tahun. Jangan sampai bangun lagi. Napoleon Bonaparte pernah memanggil jenderal-jenderalnya, ya. Kemudian ada patung
besar ditidurkan. Dia katakan ini patung ini adalah gambaran Islam. Sebesar apapun kalau dia tertidur kayak begini, aman. Tapi kalau dia bangun, gitu. Jadi jangan sampai dia bangun, bangkit, gitu. Nah, di kali lain dia kumpulkan jenderal-jenderalnya, dia hamparkan karpet. Ya, kemudian dia taruh Al-Quran di tengah-tengah. Siapa yang bisa ngambil buku itu tanpa menginjak, ya, tanpa menginjak karpet, tapi tidak menggunakan alat bantu, nggak ada yang bisa. Akhirnya Napoleon gini caranya, digulung pelan-pelan. Kan nggak nginjak ya, digulung. Beginilah kalau mau menaklukkan Islam, gulung pelan-pelan, ambil ini jiwanya Islam. Bukan cuma satu orang kayak gini. Ya. Di Parlemen Inggris juga seorang Gladstone namanya, ini Gladstone. Dia bawa Al-Quran, percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Islamnya itu dicabut dengan cara cabut Al-Quran dari hati mereka. Biarkan mereka sholat, yang penting jangan sampai paham Al-Quran. Ini musuh yang ngomong, sejarah mencatat, dan dia rela bawa Al-Quran ke dalam gedung parlemen. Itu Gladstone, William Gladstone. Ya. Ini pernah ditahan di Mansuria, namanya Raja Louis ke-14. Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya telah menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan konvensional, dengan peperangan biasa adalah mustahil. Karena mereka memiliki ideologi, ya, akidah yang jelas, yang tegas di atas konsep jihad fisabilillah, yang mati-mati syahid. Dengan konsep ini mereka tidak akan pernah mengalami kekalahan tentara. Selalu ada siap terus, mati 1 tumbuh 1000. Ya. Karena itu Barat harus menempuh jalan lain, yaitu dengan mencabut akar ideologi mereka dan mengosongkannya dari kekuatan dan keberanian. Caranya tidak lain adalah dengan menghancurkan konsep-konsep dasar Islam dengan berbagai penafsiran yang melenceng dan pengkaburan. Sekarang ada jaringan Islam liberal, itu untuk menghancurkan konsep-konsep dasar Islam. Jadi ini sudah direncanakan demikian rapi, bukan baru kemarin sore, sudah puluhan tahun yang lalu. Tony Blair, kalau ini ya tahun 1200-an, ini tahun 1940-an, 60-an, yang ini baru kemarin. Tony Blair dalam wawancara dengan BBC, ya, dia mengatakan, we have learned how to fight it, but we haven't destroyed its ideology. Akidahnya ini yang belum. Kita telah mempelajari bagaimana memeranginya, tapi kita belum dapat menghancurkan ideologinya. Jadi kekuatan pertama adalah akidahnya, syariahnya itu, maka dia harus dihancurkan. Dengan cara apa? Sekularisme, jauhkan dari Islam, asik dengan dunia, materi dengan seks, dengan macam-macam. Dan kita sudah rasakan dampaknya. Anak-anak jadi susah sholat jamaah gara-gara game, gitu. Susah ngaji, susah menghafal, Masya Allah itu. Itu kita rasakan sekarang, bagaimana mendidik anak hari ini berat sekali. Ya. Ini sahabat Amr bin As, gubernur Mesir di zaman Umar bin Khattab. Ketahuilah
bahwa saat ini kalian sedang berada dalam keadaan siap siaga hingga hari kiamat. Karena banyaknya musuh yang mengepung kalian dan karena besarnya ambisi di hati mereka untuk menguasai kalian dan negeri kalian. Jadi sampai hari kiamat kalian harus siap siaga karena orang-orang kafir itu bukan hanya negeri yang mau dirampas, kalian dan negeri kalian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian dan negeri kalian. Maka saya sebutkan kekuatan Islam itu juga Islamnya, kaum musliminnya, juga sumber daya alamnya, negerinya. Ya. Hutan Indonesia ini paling luas sedunia. Saya pernah ke Sawah Lunto, ke Sumatera Barat, yang ke mana kotanya itu. Kemudian saya lihat, ya Allah ya Karim, di tengah hutan kayak begini ada tambang batu bara. Salah satu yang nganter saya bilang, Ustadz, ini hutan-hutan ini sudah nggak boleh ditebang, Ustadz. Ini sudah menjadi kesepakatan dunia. Ini adalah paru-paru dunia. Nah, orang Indonesia nggak boleh memanfaatkan hutan di situ, nggak boleh ditebang. Itu sudah menjadi reservasi dunia, konservasi dunia ya sudah. Tapi kemudian ini tadi ternyata dengan duit mereka bisa. Apalagi sekarang Kalimantan mau dibikin ibu kota. Ya. Papua tanah 1 hektar cuma 100.000. Masya Allah. Ini 100.000 1 hektar itu. Tanah adat baru belum lama ini beritanya. Ya. Nah ini saya jelaskan sekarang. Ya. Nafsu besar Barat untuk menguasai Islam itu sejak kapan? Nah, tahun 1096 sampai dengan 1492. Ini perang salib era pertama. Perang salib era pertama antara kaum muslimin dan Kristen. Nah, ini pembebasan Palestina. Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab tahun 638. Sampai dengan tahun 1096 itu damai. Umat Islam berdampingan dengan Nasrani dan Yahudi. Lalu terjadilah perang salib. Sekitar 456 tahun ini. 456 tahun nggak ada masalah. Lalu perang salib pertama mereka menguasai Yerusalem. Perang salib kedua mereka menang. Perang salib ketiga dipukul habis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai dengan tahun 1291 nggak pernah berhasil lagi. Nah, tahun 1453 Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tetapi tahun 1492 Ratu Isabella menaklukkan Khilafah Islamiyah di Andalusia, sehingga bagian barat terbut. Maka kemudian Belanda, Portugis, Spanyol, Jerman bisa masuk lewat situ. Selama Khilafah Islam belum kalah, mereka nggak bisa ke Afrika. Terhambat oleh Panglima Barbarossa, terhambat oleh pasukan militer Khilafah. Begitu Khilafah jatuh 1492 1905-an penjajahan terhadap dunia Islam dimulai. Vasco da Gama, kemudian Alfonso d'Albuquerque, Magellan, Christophorus Columbus, ini penjajah semua ini. Indonesia dijajah tahun 1500 ya. 500 berapa? 11. Nah, kenapa? Karena Khilafah Islam runtuh di barat, di bagian Andalusia tahun 1492. Berarti hanya berselang 9 tahun setelah itu mereka langsung mengirimkan ekspedisi sampai ke Papua, sampai ke Timor. Portugis 400 tahun menjajah Timor Leste. Filipina dijajah oleh Spanyol. Ya, hanya Thailand yang nggak dijajah. Inggris menjajah India sampai ratusan tahun. India itu Muslimnya banyak. Nah,
Kenapa kalahnya Andalusia ini? Ya. Nah, perang salib era kedua, yaitu tahun 1500, mulai penjajahan bangsa-bangsa Muslim karena jatuhnya Andalusia. Nah, itu yang dia inginkan. Mereka sudah dari dulu pengen mengambil kekayaan alam, tapi terhalang oleh Andalusia. Andalusia jatuh, mereka dengan bebas. Afrika, orang-orang kulit hitam Afrika diangkut dibawa ke Amerika. Ada fakta sejarah itu. Bagaimana mereka diceburkan ke laut karena kapalnya penuh dan sebagainya. Orang-orang Muslim semua itu. Dari Mali, Somalia, dari Tunisia, dari Maroko, orang Muslim. Jadi Amerika itu kulit hitamnya kulit hitam Muslim aslinya, tapi kemudian dikristenkan. Nah, di era tahun Perang Salib kedua inilah betul-betul permusuhan terhadap Islam dengan simbol gold, glory, and gospel. Gold, ambil kekayaan alamnya. Glory demi kejayaan negeri-negerinya, kejayaan Spanyol, kejayaan Portugis, kejayaan Britania Raya, ya, sampai ke Australia, Abel Tasman sampai ke Australia coba, itu untuk menjajah, mengambil kekayaan alam, mengambil rempah-rempah dan sebagainya. Glory, kolonialisme, gospel, apa gospel? Kristenisasi. Jadi mereka membawa misi mengkristenkan negara-negara jajahannya. Nah, ada 3, yaitu kristenisasi, kolonialisme, dan ghazwul fikri, perang peradaban. Mereka hancurkan peradaban, budaya, tradisi Islam di negeri-negeri itu. Maka dulu sampai para ulama melarang menggunakan pantalon, menggunakan celana panjang, dasi, karena sama dengan penjajahnya gitu. Ya. Nah, sekarang yang terakhir era neokolonialisme, pasca kemerdekaan. Mereka masih tinggalkan umat Islam sudah dimerdekakan, sudah merdeka, tapi jangan pakai syariat Islam. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh bekas-bekas jajahan itu tidak boleh pakai syariat Islam. Malaysia, Brunei, Singapura, Commonwealth pakai undang-undang Inggris. Indonesia pakai undang-undang Belanda. India pakai undang-undang Inggris. Maroko pakai undang Inggris. Aljazair undang-undang Prancis. Ya. Jadi itu hakikat penjajahan, orangnya pergi meninggalkan aturan hidup mereka. Jangan pakai syariat Islam. Maka dibikinlah orang-orang pendidikan sekuler untuk melanjutkan dominasi mereka dari jauh. Jadi mereka pakai remote control. Sekarang ini pakai remote control. Nah, siapa yang melaksanakan? Kaum munafikin. Nah, ini munafikinnya. Kenapa munafikin? Anti syariat Islam. Nah, ini. Sebagai penutup, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, din ini tidak akan tegak kecuali dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, neraca keadilan dan besi kekuatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kemudian beliau melanjutkan, dengan Al-Quran dan Sunnah, ilmu dan ad-din ditegakkan. Dengan keadilan hukum dan undang-undang, kekuasaan diterapkan. Dan dengan besi, dengan kekuatan, hudud, aturan hukum, sanksi dan hukuman dilaksanakan terhadap orang-orang kafir dan munafik. Majmu'ul Fatawa. Jadi Nabi diutus dengan 3 perangkat. Al-Quran dan Sunnah, keadilan dan
kekuatan. Maka Al-Quran dan Sunnah, keadilan tidak akan terwujud tanpa adanya kekuatan. Jadi umat Islam itu harus punya kekuatan. Ya memang begitu. Di DPR MPR kenapa selalu kalah? Karena kekuatannya kecil. Di voting terus kalah sudah. Nah, kalau bilang kekuatan jangan langsung konotasinya pedang gitu ya. Di kekuatan politik ya seperti itu. Maka saya sampaikan, ya, saya tidak menyalahkan orang-orang yang kemudian mengambil jalur politik karena harus ada yang berperan di sana. Ya, syukur-syukur menguasai. Ya. Karena mereka akan kuasai dengan segala cara. Ekonomi dikuasai, politik kuasai, pendidikan dikuasai. Lah kita menguasai apa? Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembicara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.